Halo semua. Ini adalah video chapter kelanjutan dari Disastro Necromancer kemarin. Tanpa lama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, oke? Yang terjadi selanjutnya adalah beberapa skeleton warrior maju dan ingin menyerang pria penyihir. Pria penyihir dengan cepat mengaktifkan skill barrier pelindung di sekelilingnya. Namun, barrier tersebut tidak ada apa-apanya bagi skeleton warrior. Sekali serang, barrier tersebut hancur. Dan pria penyihir langsung mengaktifkan skill berikutnya, yaitu berupa lingkaran api dan berteriak, "Rasakan kekuatanku juga," tapi skill tersebut tidak berdampak kepada skeleton warrior. Dan pada akhirnya, pria penyihir tewas dengan kepala dan tubuhnya terpotong akibat serangan skeleton warrior. Kemudian pria pemanah yang mencoba lari sambil memperhatikan rekannya berpikir, apa dia sudah mati? Baru berapa detik? Kenapa aku nggak bisa menghindari serangan skeleton ini meskipun atribut kecepatanku 1000? Dan pria pemanah tidak mengetahui bahwa status kecepatan skeleton warrior lebih tinggi dari dirinya, yaitu sebesar 1500 poin. Kemudian pria pemanah kembali berpikir, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Berpindah kepada pria yang menggunakan tameng, dia mengaktifkan pertahanan ekstrim. Dan ini tentunya mengejutkan buat Lin Moyu dan berkata, pertahanan ekstrim. Aku tidak berpikir kalau warrior ini menguasai skill itu. Ini adalah salah satu skill inti dari seorang warrior. Dan untuk sementara waktu pertahanan mereka menjadi sangat kuat. Seorang warrior level 20 dapat menahan serangan mage dengan level 40 dengan skill ini. Seorang warrior yang menguasai pertahanan ekstreme dan warrior yang tidak, seperti dua profesi yang benar-benar berbeda. Pria tameng berpikir, kenapa skeleton-skeleton ini begitu menakutkan? Seharusnya aku tahu, lebih baik daripada mengorbankan hidupku untuk scroll skill tingkat menengah. Kemudian Lin Moyu memerintahkan kepada skeleton warrior untuk menggunakan skillnya. Dan, hentikan dia, jangan biarkan dia kabur. Kemudian Moyu berpikir, kita tidak boleh membiarkan dia kabur. Jika kau mau membunuhnya, bunuhlah dengan bersih. Dan terlihat, skeleton warrior menggunakan skill Berserk Strike yang dapat menyebabkan kerusakan sebesar 200% dari kekuatan target. Waktu jeda, 10 menit. Pria tameng semakin panik dan berkata, dia juga menggunakan sebuah skill dan berpikir, pertahanan ekstrim berlangsung selama 1 menit. Tetapi, semakin ganas serangan yang kamu tanggung, semakin singkat durasinya, aku tak tahan lagi. Sesaat skeleton warrior melancarkan serangan, pertahanan ekstrim punya pria tameng telah menghilang dan dia pun terkena serangan beberapa skeleton warrior secara bersamaan. Lin Moyu pun teringat dengan kata-kata dari kakaknya, Moyu, kamu harus selalu ingat, baik membunuh atau mati, jangan pernah bersikap lembut di dunia liar. Ning Liwei yang melihat hal ini berkata, ini, mereka semua mati. Dan berpikir, dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Moyu berpikir, ketika seorang player mati, barang di ruang penyimpanan mereka jatuh. Mari kita lihat apa yang mereka miliki. Dan terlihat beberapa item yang digunakan oleh pria yang baru saja mati. Pertama, Bronze Kamen Staff. Efek penggunaan energi spiritual plus 20, dan meningkatkan kekuatan skill sihir sebanyak 5%. Kedua, busur pertempuran kamen perunggu, efek pemakaian kelincihan plus 20, serta meningkatkan kekuatan skill panah dan busur sebesar 5%. Ketiga, perisai kamen perunggu, kekuatan plus 20, serta meningkatkan efektivitas skill pertahanan sebesar 5%. Keempat, pedang kamen perunggu kekuatan plus 10, konstitusi plus 10, efek pemakaian meningkatkan efektivitas skill serangan sebesar 5%. Dan karena ini tipe perunggu, sehingga untuk bisa memakai senjata ini minimal harus level 18. Nenye yang melihat drop item dari pria-pria yang sudah mati berkata, ini semua senjata yang jatuh dari Dunion Kamen Orc Legion. Itu adalah Dunion level 20 di luar kota Sawai. Mereka bertiga pasti sering berburu di Dunion sekitar tempat itu. Kemudian, Lin Moyu mengambil semua senjata dan memasukkannya ke inventory miliknya dan berpikir, keempat perlengkapan ini tidak terlalu berguna bagiku, tapi bisa dijual untuk mendapatkan sedikit uang. Dan selain item perlengkapan, Moyu juga mendapatkan sebuah gulungan kertas dan dia berpikir, scroll skill pemula. Scroll ini bernilai 10.000 koin emas dan sangat berharga. Haruskah aku menjualnya atau menggunakannya sendiri? Apa kamu belum pernah memiliki scroll pemula sebelumnya? Maka kamu bisa menggunakannya, meski ada kemungkinan mendapat skill yang sudah dipelajari sebelumnya.
Ada juga kemungkinan mempelajari skill baru. Ini bukan scroll canggih, tidak terlalu berharga. Kamu tidak berencana menjualnya untuk uang kan? Apa kamu sangat membutuhkan uang? Woyu pun berpikir. Sepertinya dia tidak begitu memperhatikan 10.000 koin emas, dia pasti berasal dari keluarga kaya, dan kemudian berkata, gimana cara pemakaiannya? Gampang, pegang scrollnya dan bilang gunakan, terus Lin Woyu mengucapkan gunakan dan tidak terjadi apa-apa. Tidak, kamu tidak mengatakannya dengan cukup keras. Kamu harus mengucapkannya dengan keras, ucap Ning Yi sambil berpikir. Sepertinya kamu harus menggunakan energi spiritualmu untuk mengaktifkan scrollnya. Dan Woyu pun memasukkan energi spiritualnya kepada scroll tersebut hingga mengeluarkan sebuah cahaya. Dan Ning Yi terlihat bingung soal Woyu yang mengeluarkan energi spiritualnya seolah-olah bisa membaca pikiran Ning Yi. Dan skill yang didapatkan oleh Lin Woyu adalah skill ledakan mayat level 1. Dijelaskan, ledakan mayat menghasilkan kerusakan sebesar 10% dari nilai kehidupan mayat kepada musuh dalam jarak 1 meter. Woyu berpikir, setelah mendapatkan skill baru, memakai scroll itu tidaklah sia-sia. Mayat di mata Necromancer juga memiliki kehidupan. Meskipun skill ini mungkin terlihat lemah, tapi ketika ditingkatkan oleh bakatku, tingkat ledakan mayat bisa mencapai 10 meter. Dan begitu satu mayat meledak, ia dapat terus meledakkan musuh baru yang telah meledak. Ini adalah skill tak terkalahkan dalam area. Karena bakatku, semua skillku hampir menjadi seperti dewa. Di mana? Bagaimana? Apa kamu belajar skill baru? Tanya Ning Ye. Jawab Woyu sambil menatap Ning Ye. Padahal suaramu bagus. Kenapa kamu tidak suka berbicara? Sayang sekali, gadis ini sepertinya berbeda dengan gadis-gadis di sekolah, pikir Woyu dan berkata. Suaramu juga bagus. Hehe, terima kasih atas pujianmu. Aku tahu suaraku juga bagus, menurut Ning Ye. Karena kamu telah menyelamatkan dan menguji gadis muda ini, aku akan menghadiahkan ini padamu. Dan diketahui, isi peti tersebut adalah scroll skill tingkat menengah, dapat membangkitkan skill antara level 40-70, dengan kemungkinan mendapatkan skill yang sudah dipelajari. Woyu pun berpikir. Ini bernilai 1 juta koin emas di pusat pertukaran, nilainya 10 kali lebih berharga daripada gulir permula. Benda ini terlalu berharga. Bukankah dia sedang diburu karena scroll skill menengah ini? Sekarang dia malah memberikannya begitu saja, Ning Ye pun berkata. Aku secara kebetulan menemukan peti harta karun di perkembangan Kamen Rock di kota Sawai. Seperti yang kamu tahu, peti harta karun seperti itu muncul secara acak, dan kebetulan saja aku menemukannya. Aku membuka peti harta karun dan mendapatkan scroll skill menengah ini. Aku tidak mengira mereka melihatnya, mereka ingin merampas scroll ini dariku. Dan meskipun tidak begitu berharga bagiku, bagaimana mungkin aku dengan mudah menyerahkan sesuatu yang aku dapatkan melalui keberuntungan mutlakku. Jadi mereka mengajarku dan aku terus melarikan diri. Setelah 2 hari berlari dari mereka, aku tiba di kota Sihai dari kota Sawai. Katakan, bukannya mereka lebih menyebalkan daripada aku Tukasun, kamu hampir mati tadi, ucap Lin Moyu. Jangan khawatir, aku tidak bisa mati, aku akan secara otomatis teleportasi saat terluka parah. Tapi, terima kasih. Jika bukan karenamu tadi, meskipun aku tidak akan mati, aku pasti akan terluka, kamu harus tahu luka sangat menyakitkan, dan Yi paling takut rasa sakit. Moyu berpikir. Sepertinya kekhawatiran itu berlebihan. Dia memang gadis muda dari keluarga kaya, dengan harta yang tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Aku memberikan semua scroll skill menengah padamu. Apa kamu punya makanan lagi? Aku belum kenyang, berikan aku ubi jelar yang kamu punya. Ucap Ning Ye. Dan melanjutkan omongannya sambil makan, apa kamu di sini untuk leveling? Kamu belum pergi ke akademi pendidikan yang lebih tinggi kan? Akademi mana yang ingin kamu masuki? Akademi Xiajing. Akademi Xiajing juga bagus. Ucap Ning Ye sambil berpikir. Dengan kekuatannya, dia tidak akan mengalami kesulitan masuk ke akademi manapun. Jika dia tidak bisa masuk ke akademi Xiajing, aku rasa tidak ada orang lain yang bisa masuk. Siapa lagi yang bisa dengan mudah membunuh pemain level 20 saat level 10 dan 3 orang sekaligus? Kemudian Ning Ye memberitahukan sesuatu kepada Lin Boyu, jika kamu pergi ke Akademi Xiajing, ingatlah untuk pergi ke Menara Dipin Summer mereka. Hadiahnya bisa 2 kali lipat jika kamu tantang pertama kali.
Dan kamu harus berjuang untuk naik ke puncak, semakin tinggi jumlah tingkatan semakin baik. Ini akan memberimu banyak poin yang lebih berguna daripada emas di akademi. Dan ada lagi, ada teologi kreatif di Akademi Xia Jing, jadi jika bisa, kamu harus masuk. Dan setelah mereka mengobrol panjang lebar, ya walaupun hanya Ning Ye yang berbicara banyak, akhirnya Ning Ye pun tertidur dan Boyu memberikan selimut kepada Ning Ye. Dan Lin Boyu pun bermeditasi sambil beristirahat untuk memulihkan energi spiritualnya. Dan keesokan paginya, Ning Ye pun terbangun dan berkata, "Lin Dazi, aku lapar, apa kamu punya ubi jalar lagi?" Dan Boyu pun memberikan beberapa ubi jalarnya. Namun, kata Ning Ye belum cukup. "Aku ingin lebih banyak, apa kamu bisa memberikan aku lebih banyak? Seorang pria dewasa harus lebih dermawan. Berikan semuanya padaku." "Aku benar-benar tidak punya lagi," ucap Lin Boyu. "Baiklah, baiklah. Aku percaya padamu," sahut Ning Ye. "Wanita cantik ini juga harus pergi dan naik level, Saudara Lin, sampai jumpa nanti. Cepat naik level. Nanti kamu bisa ngekari aku juga, ayo naik level bersama suatu saat nanti." Dan Ning Ye pun pergi meninggalkan Boyu seorang diri. "Sekarang, aku harus mencoba skill baru, Corpse Burst yang kudapatkan kemarin." Sambil melihat mayat-mayat pria yang menyerang kemarin malam. Kemudian Lin Boyu mengaktifkan skillnya dengan mengatakan Corpse Explosion, dan terjadilah ledakan yang cukup kuat layaknya seperti bom meriam jatuh dari langit. Lin Boyu berkata, dengan peningkatan bakat, radius ledakan menjadi lebih besar dan mencakup sudut 360 derajat. Ini adalah kemampuan yang mengerikan untuk menghancurkan mayat dan membersihkan jejak apapun, jika ku memperhatikan kekuatan serangan udara mungkin bahkan lebih besar. Setelah mencoba, Lin Boyu pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke tambang Sihai sesuai rencananya. Dan meledakkan dua mayat yang tersisa dengan skill Corpse Explosion, kemudian berpikir. Setelah berubah dari besi hitam menjadi perunggu, dibutuhkan 70 poin energi spiritual untuk memanggil satu dan aku hanya memiliki 300. Setelah pemulihan semalam, aku bisa memanggil 4 prajurit skeleton baru. Dan terlihat, kapasitas uang penyimpanan sekarang terisi 48 dari 100, tidak ada yang terburu-buru. Ruang panggilan akan penuh suatu hari nanti. Setelah cukup lama berjalan, terlihat pintu masuk ke Dongwon Tambang Sihai. Dan juga terlihat orang sedang berdiri di depan portal Tambang Sihai. Kemudian, di depan portal Tambang Sihai, orang-orang sedang mencoba merekrut profesi lain untuk memasuki Tambang Sihai. Dan mereka mengatakan, kesulitan normal, kami memiliki 3 anggota, menunggu 1 lagi. Ada yang bisa menyembuhkan, kesulitan normal, kami memiliki penyembuh dan seorang penyihir. Mencari seorang pejuang, tim elit dungeon Tambang Sihai. Tingkat nightmare dengan pejuang, penyihir, pembunuh. Kurang penyembuh dan pendukung, tak lama, Lin Boyu didampingi prajurit skeleton berjalan menuju pintu masuk dungeon Tambang Sihai. Dan sesampainya di depan portal ada notifikasi yang mengatakan, Tambang Sihai, kesulitan yang dapat dipilih. Tingkat normal, tingkat nightmare, dan Boyu berpikir, meskipun tidak ada tingkat neraka, tingkat normal sudah penuh dengan monster elit yang beberapa kali lebih kuat dari monster di luar. Tingkat nightmare memiliki monster elit yang lebih diperkuat. Tingkat kesulitannya bahkan lebih tinggi. Jika ingin berburu di tingkat normal, Anda memerlukan tim 3 orang termasuk tank. Kemudian salah seorang mendekat melakukan skill analisis atau deteksi kepada Lin Boyu, dan berkata, "Junior, apakah kamu seorang pemanggil?" Namun, skill analisis tidak berhasil dengan notifikasi yang mengatakan, "Deteksi masuk dibatalkan karena kamu mengenakan rencana penyaringan penilaian." Serta, prajurit skeleton yang siaga menatap orang tersebut sehingga membuat orang itu takut. Kemudian, datang lagi tawaran dari orang lain kepada Lin Boyu, "Junior, apakah kamu ingin menjalankan Dunion bersama? Kami masih kurang di Magdaler, yang baik." Ucap pria dengan baju besi. Kemudian seorang wanita berkata, "Kamu seorang pemanggil, bukan? Output DMC seorang pemanggil juga sangat bagus. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami?" Dan satu orang lagi dengan rambut biru berkata, "Kami adalah tim elit, bermain di tingkat nightmare. Kami akan membagi peralatan saat keluar." Dan Lin Boyu memberikan respon terhadap mereka dengan berkata, "Tidak, terima kasih." Kemudian, Boyu sedikit berpikir untuk memutuskan untuk masuk ke tingkat normal atau nightmare, dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Harap konfirmasi jika Anda memilih tingkat nightmare."
Dan Moyu mengkonfirmasi untuk masuk ke tingkat Nightmare. Dan Moyu pun masuk ke dalam dunia tambang Sihai, dan tentu, hal ini membuat orang-orang yang ada di luar tambang Sihai heboh dan berkata, dia masuk ke dalam Dunion sendirian, dia masuk ke dalam Dunion sendirian. Tidak mungkin, dia ingin melakukannya sendirian, dia terlalu congkak ya. Bagi yang menggunakan deteksi, bisakah kalian berbagi detailnya, berapa levelnya, apa kelasnya? Tidak. Kami tidak bisa mendapatkan informasi tentangnya, mari kita lihat dia keluar dengan selamat. Ya, mungkin dia hanya terlihat kuat tetapi lemah seperti ayam. Cerita berpindah di dalam dunia tambang Sihai, di mana, di depan pintu masuk sudah ada monster yang terlihat. Moyun pun berkata, bau darah begitu kuat di sini. Sepertinya monster akan memperhatikan kita. Begitu kita keluar dari lingkaran ini, Moyu pun melakukan skill deteksi ke arah monster dan diketahui. Nama monster tersebut adalah Goblin Mind Warrior. Level 14 dan mempunyai kemampuan serangan stun. Moyu pun berpikir, seperti yang diharapkan dari monster elit yang ditingkatkan, atribut mereka beberapa kali lebih tinggi dari monster normal. Kekuatan dan kesehatan keduanya sangat tinggi. Menunjukkan bahwa kekuatan serangan dan pertahanan mereka sangat mematikan. Seorang prajurit kelas 14 memiliki atribut kesehatan hanya 300-400. Yang tidak sebanding dengan monster elit yang ditingkatkan ini. Tanpa bekerja sama dalam sebuah tim, pemain biasa tidak dapat menyelesaikan dunguan tingkat Nightmare. Lin Moyu pun berjalan maju keluar dari lingkaran sihir dan memanggil semua prajurit skeleton dan berkata, serangan dimulai. Prajurit skeleton pun maju dan mulai menyerang monster yang dilihatnya. Lin Moyu yang merasakan poin pengalaman yang dia terima berpikir. 4.200 poin pengalaman, itu 10 kali lebih tinggi dari monster dengan level yang sama. Artinya, membunuh satu monster di sini setara dengan 10 di luar. Hanya butuh 1 atau 2 detik untuk membunuh monster, jadi aku bisa naik level lebih cepat. Skeleton Warrior yang maju lebih dulu mulai memetakan Dungeon tambang Sihai. Moyu pun mengatakan jangan lewatkan setiap sudut atau lorong apapun, dan Skeleton Warrior terus melakukan pembunuhan monster di dalam Dungeon tambang Sihai. Dan Moyu terus merasakan penambahan poin pengalaman hingga setelah 5 menit, akhirnya Lin Moyu naik ke level 11. Dan Moyu berkata, setelah naik level, kekuatan spiritualku sepenuhnya pulih dan sekarang aku bisa memanggil 4 prajurit skeleton lagi. Terlihat status Lin Moyu yang berada di level 11 dan jumlah energi spiritual sekarang berada di 400 poin. Dan jumlah skeleton warrior sekarang sebanyak 56 dari 110. Diikuti dengan kenaikan beberapa skill seperti Soul Flame level 11, Summon Skeleton Warrior level 11, dan Crop Burst level 1. Dan Moyu berkata, setelah mencapai level 11, kekuatan spiritualku sepenuhnya pulih dan sekarang aku bisa memanggil 4 prajurit skeleton lagi, sangat bagus. Dengan peningkatan level, peningkatan poin atribute akan juga semakin tinggi. Dan hal ini juga diikuti dengan kenaikan atribute dari prajurit skeleton level bronze. Dan Moyu kembali berkata, atribut dasar prajurit skeleton meningkat sebesar 20 poin. Dan setelah diperbesar sebanyak 10 kali, peningkatannya mencapai 200 poin. Tapi, mengapa semua keterampilan ditingkatkan kecuali Crop Burst yang baru saja aku pelajari masih level 1? Jika Ning Yi ada di sini, mungkin dia bisa membantu. Tak lama ada notifikasi yang muncul mengatakan area saat ini selesai dihapus. Namun, tiba-tiba Lin Moyu merasakan hawa keberadaan monster. Dan muncullah seekor monster serigala berwarna putih yang besar. Dan diketahui nama monster tersebut adalah Raja Serigala Tambang, pemimpin elit level 15, dengan status kekuatan, kecepatan, kesehatan berada di 2.500 poin dan energi spiritual 1.000. Dan Moyu berkata, bahkan atribut pemimpinnya sudah mencapai tingkat ini. Tampaknya bos akhir akan memiliki atribut yang lebih kuat, meskipun atributmu sampai ke level lebih tinggi dan prajurit skeletonku, sayangnya kamu masih sendirian. Dan Moyu pun merintahkan kepada semua prajurit skeleton untuk menyerang. Kemudian berpikir, dengan kekuatan fisik prajurit skeleton, dia dapat bertahan dengan usaha payah dari serangan Raja Serigala. Kemudian para prajurit skeleton mengeroyok pemimpin serigala, serta Moyu mengatakan gunakan keterampilan Mercer Strike. Semakin besar ukuran musuh, semakin menguntungkan untuk prajurit tengkorakku. Seperti yang diharapkan, dari keterampilan atribut bos terakhir, dengan kekuatan dan fisik rata-rata, hasilnya tidak buruk.
Terlihat pemimpin serigala tidak berdaya melawan begitu banyak prajurit skeleton yang menyerang dia, sehingga serigala terlihat seperti ingin kabur. Moyu mengatakan, dia ingin kabur, dan berpikir, apakah pemimpin suku itu lari untuk menyelamatkan diri? Tidak, dia membuang waktu mereka, dan ternyata pemimpin serigala memanggil pasukan serigala tambang liar dengan status level 14 dan memiliki kemampuan gigitan bengoyak. Meskipun atributnya tidak kuat, mereka terlalu banyak, setidaknya ada ratusan, ucap Lin Moyu sambil berpikir. Serigala biasa, bahkan dalam kelompok 5, seseorang tidak akan bisa menghadapi begitu banyak serigala liar tambang bukan, tapi aku seorang nekromancer, ini semua adalah nilai pengalamanku. Dan terlihat para prajurit skeleton mulai menyerang dan membunuh para serigala tambang. Dan ini pun menjadi kesempatan Lin Moyu untuk menggunakan skill baru yang dia dapat. Selain itu, skill ini juga ruang lingkupnya besar, sehingga cocok untuk situasi seperti ini. Moyu pun mengaktifkan skillnya dan berkata Corpse Explosion, dan terlihat ledakan yang begitu kuat dengan menumbalkan prajurit skeleton. Dan Moyu berpikir, setelah peningkatan bakat, kerusakan Corpse Burst setara dengan 100% kekuatan hidup serigala liar. Dan hasilnya one shot kill. Akibat ledakan tersebut, banyak dari serigala tambang liar yang mati. Sehingga Moyu banyak mendapatkan poin pengalaman terlihat dari notifikasi persentase level dari 32,22% menjadi 72%, dan menyisakan pemimpin serigala. Ayo kita lihat berapa banyak ESP yang diberikan oleh manuk besar ini, ucap Lin Moyu, dan para prajurit skeleton maju untuk menjadi tumbal dari skill Corpse Burst, dan terjadilah ledakan di sekitar pemimpin serigala, sehingga membuat serigala pemimpin mati. Moyu berkata, hanya 15.000 itu sangat rendah, hampir tidak lebih banyak dari gabungan ESP dari 5 serigala tambang liar. Setidaknya, aku cukup beruntung dalam hal drop item, yaitu sebuah inti kristal monster level rendah. Ini bernilai cukup banyak uang. Moyu kembali menelusuri lorong Dungeon tambang Shihai, dan berkata, jika aku terus membersihkan lorong ini, aku akan segera menemui bos terakhir. Aku harus lebih terbiasa dengan menjalankan Dungeon sebelum mencoba membersihkan Dungeon tingkat neraka, dan kembali berpikir, perjalanan ke Dungeon ini hanya sekitar 1 jam, dan aku mendapatkan 1 level dengan mudah. Dengan efisiensi seperti ini, jika aku melanjutkan beberapa putaran lagi, belum lagi mencapai level 16, aku mungkin bahkan bisa mencapai level 18, bahkan 19 sebelum ujian masuk yang besar. Saat Moyu sampai di ujung lorong, Moyu bertemu dengan monster dengan sosok besar berwarna hijau, dan Moyu berkata, kakak, kita akan segera bertemu, sekali aku mengalahkanmu, aku harus bisa mencapai level 12. Waktunya bangun makhluk besar. Dan diketahui monster tersebut bernama Raja Goblin, level 16, dengan kemampuan ledakan api, sapuan, dan guncangan, dan Moyu berpikir, ternyata atribut bos terakhir ini, terutama kekuatan dan kesehatan jauh lebih tinggi daripada prajurit skeleton, dan saat Moyu menganalisa Raja Goblin. Tiba-tiba monster tersebut melancarkan serangan yang mengenai Rin Moyu, namun berkat skill transfer kerusakan, Moyu tidak terluka. Moyu berkata, dengan hanya 1 serangan ini, aku kehilangan 2 prajurit skeleton. Aku mengerti, atributku terlalu lemah. 120 poin dalam fisik adalah pertahanan yang terlalu lemah. Di depan kekuatan 3000 poin Raja Goblin, kerusakan yang ditransfer tentu saja jauh lebih besar daripada kerusakan yang ditangani 1 prajurit skeleton saja. Lalu Moyu pun bergumam, tampaknya aku adalah kelemahan aku sendiri, aku harus membangun fisikku setelah pulang. Dan di sini Raja Goblin pun terlihat dengan level 16, dengan stat kekuatan 3000 melawan prajurit skeleton level 11 dengan stat kekuatan 1700. Tampaknya prajurit skeleton tidak bisa bersaing secara langsung dengan bos dalam hal kekuatan. Namun aku memiliki prajurit lengkap, prajurit skeleton di sisiku. Dan chapter ini pun berakhir, tunggu episode berikutnya.